Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah allazi amarrana bil ittihadi wal ittifaq wan nahana anit tafarruq
والتنزع في كتابه الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقال أيضا في الآية الأخرى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Ikhwatu iman, sidang Jumat rahimakumullah. Kematian dalam kehidupan adalah sebuah kepastian. Siapapun kita, sebagai apapun kita, ujung perjalanan hidup di alam dunia adalah kematian. Kullu nafsin ja'iqatul maut. Tiap-tiap makhluk Allah yang bernyawa pasti akan mati. Ketika kita sudah paham bahwa ujung perjalanan kehidupan manusia di alam dunia adalah kematian, maka kita harus berusaha sekuat tenaga. Ketika Allah masih memberikan kesempatan dan jatah hidup kepada kita, dari sisa-sisa waktu yang Allah berikan kehidupan ini kepada kita, untuk kita kerahkan sekaligus orientasikan sekuat tenaga dalam rangka kepentingan taat ibadah kepadanya. Agar ketika datang ajal kepada kita, kita akan tergolong hamba-hambanya yang menggapai predikat husnul khatimah. Kematian yang penuh dengan ridho Allah. Artinya Allah meridhoi kematian kita. Dengan sebab apapun, dimanapun, seorang yang soleh, seorang yang benar-benar beriman kepada Allah, yang hidupnya dihiasi dan diisi dengan amal kebajikan, maka dia insya Allah akan termasuk hamba-hambanya yang menggapai kematian husnul khatimah. Seperti apa kematian husnul khatimah itu? Gambaran umum dari sejumlah keterangan hadis dan tafsir Quran, maka diberikan penjelasan oleh sejumlah ulama. Prosesi sakratul maut yang dialami oleh hamba-hamba Allah yang beriman, maka malaikat akan dihadirkan Allah kepadanya dalam jumlah yang tidak terbilang. Berapa jumlah pastinya malaikat ketika itu hadir? Wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah saja yang tahu. Tetapi dalam Al-Quran ditegaskan, wal malaikatu basitu aidihim. Maka Allah akan mendatangkan sejumlah malaikat kepadanya. Ini pemahamannya adalah bahwa malaikatul maut yang datang ketika saat kematian terjadi kepada seseorang, itu jumlahnya lebih dari satu.
Lalu mereka membagi tugas. Dan hadirin ikhwatu iman, bagi hamba-hamba Allah yang soleh dan beriman kepada Allah, maka malaikat hadir dengan tampilan yang sangat bersahabat, dengan cara yang lembut. Lalu walaupun ada penjelasan sakratul maut itu sangat menyakitkan, namun Rasulullah sempat menjerit kepada Allah ketika beliau menghadapi sakratul maut. Begitu dahsyatnya, Nabi berdoa kepada Allah agar sakit sakratul maut itu tidak ditimpakan kepada umatnya. Tetapi prinsip dasar sakratul maut itu sangat menyakitkan. Dalam beberapa keterangan dianalogikan, sakratul maut itu sakitnya seperti orang hidup dikuliti, dari kulit kening hingga kulit telapak kaki. Ada juga keterangan yang menegaskan sakratul maut itu sakitnya seperti orang hidup ditusuk-tusuk 700 pedang. Intinya sakratul maut pada dasarnya menyakitkan. Tapi berkat doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khusus bagi hamba-hamba Allah yang beriman, bagi hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah taat ibadah kepadanya, maka rasa sakit itu dipalingkan dengan perlakuan yang diberikan oleh sejumlah malaikatul maut yang berhadapan kepada orang-orang soleh. Tampilannya bersahabat, caranya lembut, dan mereka membagi tugas. Ada yang mendorong ruh dari telapak kaki hingga lutut. Dari lutut roh didorong sampai pusat. Dari pusat roh didorong sampai perut. Dari perut didorong sampai dada. Dari dada didorong sampai tenggorokan. Di saat seseorang disinyalir ruhnya sudah sampai di tenggorokan, dan itu bisa dilihat dari gerakan anggota tubuhnya, mana anggota tubuhnya yang lebih dominan menggerakkan ototnya, menggerakkan ruhnya. Kalau orang di saat ruhnya sudah di tenggorokan, kurang lebih tenggorokannya lebih dominan bergerak. Di saat itu ikhwatu iman, maka tobat hambanya sudah tertutup. Innallaha yuqbalu taubatan minal abdi malam yugargir. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya sebanyak apapun, sepanjang ruhnya belum sampai di tenggorokan. Jadi di saat orang napasnya sudah di tenggorokan, mengapa tobatnya sudah tidak diterima Allah? Karena dalam beberapa penjelasan, di saat itu Allah memberikan kemampuan kepada yang bersangkutan untuk menyaksikan kehadiran malaikatul maut. Maka ekspresi orang yang ketika sudah dekat kematiannya, wajahnya berubah-ubah. Tapi insya Allah, bagi hamba-hamba Allah yang beriman, insya Allah termasuk kita yang hadir saat ini, mereka begitu ramah, mereka begitu santun, mereka begitu bersahabat dan lembut. Di antara bukti mereka menyikapi kita dengan lembut, mereka membacakan firman Allah surat Al-Fajr, surat ke-89 ayat ke-27 sampai ayat ke-30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, keluarkanlah ruhmu. Hari ini Allah ridho kepadamu karena engkau selama hidup ridho taat kepada Allah. Silakan bergabung masuk ke dalam ruh-ruh hambaku yang soleh, dan silakan lihat dan masuk surga-surga yang telah kubukakan untukmu. Ini ayat menurut para mufassir salah satu cara Allah memalingkan dahsyat sakitnya sakratul maut. Perlakuan yang lembut itulah yang membuat kita tidak merasakan lagi sakitnya sakratul maut, karena Allah ridho terhadap kematian kita. Insya Allah orang-orang soleh, ruhnya setelah sampai di tenggorokan, malaikat menampakkan diri dan Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk melihat kehadiran mereka.
maka ruh kita keluar dari ubun-ubun. Dan tentu saja itu adalah pertanda kebaikan. Sehingga ada beberapa keterangan hadirin, indikasi orang mencapai derajat kematian yang soleh, kematian yang husnul khatimah. Di johir jasadnya, satu, keningnya berkeringat kecil. Di antara ujung kulit kening dengan perbatasan rambut berjajar keringat kecil. Itu bukti sisa tenaga di saat ruhnya berpisah dari jasad yang selama dia dilahirkan di alam dunia. Dan itulah yang disebut keringat rahmat. Kemudian wajahnya cenderung rada miring ke kanan. Mengapa ke kanan? Karena konon ada penjelasan. Di saat sakratul maut orang soleh itu, malaikat ada yang berdiri di sebelah kanannya membentangkan sayapnya, memperlihatkan gambaran tempat tinggal yang bersangkutan. Lalu dia memandang dengan penuh kebahagiaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walaupun ini adalah persoalan gaib, namun ada bocoran-bocoran dalam Al-Quran dan hadis Rasul. Tetapi bagi orang-orang yang lalai di saat hidupnya, mereka tidak paham meniti kehidupan di alam dunia. Mereka tertipu dengan kesenangan palsu dunia. Mereka habiskan hari-harinya untuk mencari dunia tanpa taat ibadah kepada Allah. Jauh dari sentuhan dalilnya, jauh dari binaan Al-Quran dan keislaman. Tidak mau kenal dengan ulama. Allahu Akbar. Orang-orang zalim seperti ini sangatlah berat. Walau tara izi zalimuna fi ghamaratil maut. Hai Muhammad, jika saja engkau mampu menyaksikan izi zalimuna fi ghamaratil maut, ketika orang-orang durhaka dalam tekanan-tekanan sakratul maut, wal malaikatu basitu aydihim, maka malaikat diturunkan dalam jumlah yang tidak terbilang menghadap kepadanya. Basitu aidihim, mendekat. Seraya malaikat mengangkat tangan-tangannya. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Dikerahkan sekencang-kencangnya sayap-sayap malaikat itu ke arah wajah dan ke arah punggungnya. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Dipukul mukanya, dipukul punggungnya. Seraya malaikat berkata, akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu, keluarkan nyawamu. Al yauma tujzauna azabal ghun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Hari ini engkau diazab Allah, hari ini engkau dihina Allah, hari ini engkau dilaknat Allah, karena engkau ketika hidup menghina kemuliaan agama Allah. Kematiannya sangat berat. Sebelum rohnya keluar dari jasadnya, malaikat memukuli wajah dan punggungnya. Betapa dahsyat tenaga malaikat. Kalau kita ditinju oleh seorang petinju sekelas Mike Tyson misalnya, nonggeng tehudang deui. Ini malaikatul maut ditinju berulang-ulang. Maka jeritan yang terlontar dari mulut-mulut orang berdosa di saat itu, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Tuhan, jangan sekarang kau cabut nyawaku. Aku belum siap mati Tuhan. Beri aku waktu tambahan jatah hidup ini. Aku akan gunakan untuk sedekah dan beramal soleh. Penyesalan yang tidak sama sekali memiliki kemanfaatan. Allah hanya menjawab, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Apabila ajal sudah datang, kematian sudah tidak bisa ditunda-tunda. Wa idza jaa ajaluhum la yastakharuna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau kematian sudah datang, maka dia tidak bisa di akhir-akhir, tidak bisa dipercepat. Ada waktu yang pas. Maka penyesalan inilah
yang didapatkan orang-orang yang durhaka. Jika itu dia rasakan, maka peluangnya di alam barzah dia akan terhina. Di padang mahsyar dia akan terhina. Dan insya Allah orang-orang yang durhaka dia akan menangis dan menjerit di alam akhiratnya. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Karim. Alhamdulillah allazi anzalal Qur'ana hudal lil muttaqina warahmah wa atamma bihi ala ummatin sallallahu alaihi wasallam afdalan ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi awwala bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwatu iman, saudara-saudaraku seiman, pada kesempatan khutbah yang kedua ini, saya dalam kapasitas sebagai khatib hanya ingin mengingatkan, jangan pernah biarkan waktu jatah hidup ini berlalu tanpa nuansa ibadah. Jangan pernah kita menyesali nasib kita karena kesombongan, keangkuhan dan keserakahan kita. Lalu kita membuat diri kita lupa taat kepada Allah terjadi di saat itu. Marilah kita sama-sama menjadikan ibrah, menjadikan pelajaran apa yang dirasakan oleh saudara kita di Cianjur untuk kita renungkan, tafakuri. Mengapa itu bisa terjadi? Pasti semua itu ada hikmah dan ada pelajaran penting. Bisababihim bima kanu yasnaun bima kanu yaksibun. Semuanya tidak lepas dari perilaku manusia itu sendiri. Semoga Allah senantiasa menguatkan keimanan dan keislaman kita, dan di saat ajal datang mudah-mudahan kita dimudahkan sakratul mautnya dan kita mencapai derajat husnul khatimah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi majidah. Allahumma rabbana lakal hamd kama yanbaghi lizzalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka ala kulli qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Sawu sufufakum i'tadilu
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
عليهم ولا الضالين آمين. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحانك. الله أكبر. السلام علينا أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.